Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Insyaallah diambilkan. Sana. Baik ya, para santri ibadur rahman, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, dan hidayahnya kepada kita, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, terutama nikmat diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermajlis, untuk mempelajari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, adab-adab yang mulia, adab-adab yang baik, adab-adab yang selain membawa kebaikan untuk kita juga akan menambah pahala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya kepada kita karena kita mengikuti adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita masih bersama kitab Bulughul Maram. Kita ambil bab terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami'. Yang pertama babul adab, bab adab. Kita sudah bahas beberapa hadis di babul adab ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadis, 8 hadis yang sudah kita bahas. Kita sekarang akan membahas tentang hadis berikutnya. Kalau di buku ini hadis nomor penomoran dari depan, dari paling depan ya. Ini nomor 1447. Kita Bulughul Maram hadis 1447. Ada spidol yang depannya. Oh, salah. Saya bacakan aja. Persingkat waktu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaklah saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslih balakum. Jika saudaranya itu mengucapkan untuknya yarhamukallah, maka hendaklah dia yang bersin membalas atau mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bila yarhamukallah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jika ada yang bersin, satu bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, si A bersin mengucapkan alhamdulillah, si B dengar
si B mendengar si A bersin mengucapkan alhamdulillah, maka si B mengucapkan yarhamukallah. Kemudian si A membalas lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada yang bersin ya. Hendaknya yang bersin itu jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena dengan bersin itu dia dapat nikmat. Kalau dia bersin itu dia dapat nikmat dan manfaat yang keluar bersama bersinnya itu. Dia dapat nikmat, dia dapat manfaat bersama bersihnya itu. Seandainya dia tidak bisa bersin, itu rasanya gimana banget ya. Mau bersin nggak bisa-bisa ya, nangis sendiri ya. Mau bersin nggak bisa-bisa nangis sendiri karena memang nggak enak ya. Tapi begitu bersin luar biasa lega ya, luar biasa nikmat. Nah, itu benar-benar nikmat orang bisa bersin itu. Ya, rasanya itu nikmat kalau bisa bersin. Tapi bukan berarti bersin terus ya. Itu sakit ya. Tapi tetap walaupun dia sakit bersin, dia tetap masuk hadis ini ya, tetap mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersihnya nggak berhenti ya, nunggu berhenti baru alhamdulillah. Susah soalnya kalau mau mengucapkan alhamdulillah yang bersihnya berturut-turut. Jadi orang bersin itu dia sedang mendapat nikmat, dapat manfaat dari bersihnya itu, ya. Sehingganya syara'alahu disyariatkan buat dia hamidallah untuk memuji Allah Ta'ala ala hadhihi nikmat, atas nikmat ini. Cuma yajib ala man yasma'uhu an yashmada. Kemudian wajib bagi yang mendengarkannya untuk mengucapkan yarhamukallah. Apa artinya yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Ya. Kemudian yang bersin gantian membalas dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, kepada kalian. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki balakum, memperbaiki dirimu ya. Ya, jadi kenapa seorang itu bersin untuk mengucapkan alhamdulillah? Karena dia tengah mendapat nikmat ya. Nikmat, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi nikmat itu sekecil apapun ya, harus disyukuri ya. Disyukuri dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bersin itu nikmat besar, nikmat kecil tapi bisa juga dianggap besar, bisa juga jadi besar. Ya. Karena ya, bersin itu nampaknya nikmat biasa, tapi sebenarnya itu nikmat besar juga. Ya. Karena dengan bersin keluar apa tadi? Keluar sesuatu yang mengganggu diri kita ya. Keluar kuman-kuman ya, penyakit keluar bersama bersin itu. Alhamdulillah, ketika kita bersin, alhamdulillah, semoga Allah segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di hadis ini di sini ada faedah ziyadah ala ma warada min al-ad'iyah fil hadis. Ghairu masyru'a wal tidak khairu mubtida'. Ya, penambahan dari apa yang penambahan doa dari apa yang sudah termaktub dalam hadis ya, atau dari apa-apa yang tidak termaktub di hadis ini. Kalau ada doa-doa selain dari hadis ini ya tidak disuruh, tidak disyariatkan. Kalau ada doa-doa ya, ada tambahan doa-doa selain hadis ini, maka jangan kita ikuti, karena sudah cukup dengan
dengan contoh ini. Ya. Misalnya pernah dengar apa? Apa ada tambahannya pernah dengar? Alhamdulillah, ya hamdakallah yahdikumullah wa yusli balakum. Ada tambahan mungkin pernah dengar? Pokoknya kalau ada tambahan dari selain doa-doa ini tadi, maka itu tidak disyariatkan. Ya. Baik. Kemudian di hadis ini ada perintah, ada anjuran untuk membalas orang yang berdoa kepada kita ya dengan doa yang serupa, minimal dengan doa yang serupa. Ya. Jadi ada pelajaran di sini agar membalas doa, gantian mendoakan orang-orang yang mendoakan kita dengan doa yang semisal. Ya, dengan doa yang semisal. Ya. Jadi kita membalas sesuatu yang bagus, ya, sesuatu yang bagus kita balas juga dengan sesuatu yang bagus. Ya, sesuatu yang baik kita balas dengan yang baik. Ini minimalnya, minimalnya. Tapi yang lebih, kalau mau lebih bagusnya, lebih baiknya kita balas dengan yang lebih bagus lagi. Ya. Contoh, ketika orang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi tambahin. Jawaban Allah menyuruh untuk menjawab salam itu dengan yang lebih baik lagi, ya. Karena itu doa kebaikan. Ya, di sini juga tadi, alhamdulillah dibalas yarhamukallah. Orang yang bersin mengucap memuji Allah, alhamdulillah, maka yang dengar semoga Allah merahmati Anda, karena dia telah memuji Allah, karena dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin mendengar didoakan yarhamukallah, dia balas doanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Doanya lebih panjang, ya. Lebih panjang, doanya sama bagusnya, akan lebih panjang. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian di hadis ini dalil ala azimi nikmatillah. Di hadis ini juga menunjukkan adanya dalil ala azimi nikmatillah, itu besarnya nikmat Allah, yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya nikmat Allah kepada seorang yang bersih, besarnya nikmat Allah kepada yang bersih. Dari bersin itu dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, ya, keluar virus, kemudian tidak menjadi penyakit. Kalau dia tidak keluar, ya, dia akan menimbulkan penyakit. Ya, bersin itu kalau tidak jadi, ya, harusnya bersin tidak bersin, penyakitnya tidak keluar, ya. Jadi itu nikmat besar. Jadi nikmat itu tidak harus nikmat itu sebenarnya banyak sekali kepada kita. Di antaranya bersin itu nikmat yang besar kepada kita. Ya, makanya kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau kalian bersin masih bisa bersin itu alhamdulillah, kalian masih dapat nikmat. Ya. Jangan memikirkan nikmat lain yang enggak ada pada diri kita, yang jauh dari diri kita. Sehingga kita lupa dengan nikmat yang ada di kita. Kemudian berikutnya syarallah hadhihi ni'mah al-mutawaliyat fi zamanin yasir fadlan minhu wa ihsanan. Allah mensyariatkan nikmat-nikmat ini agar bersambung. Allah menyuruh agar nikmat-nikmat yang ada pada diri kita itu terus mengalir, terus bersambung, ya. Terus bersambung, terus mengalir. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat bersin, nikmat bisa bersin,
dengan mengucapkan alhamdulillah, ada nikmat Allah berikutnya. Langsung ada di situ. Apa nikmat Allah berikutnya? Begitu yang bersin alhamdulillah, dapat nikmat Allah, apa dia? Dapat doa. Dapat doa dari orang yang mendengar. Kalau yang mendengarkan 10 orang mendoakan. Nikmat Allah. Ya. Dalam waktu yang singkat. Begitu dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, 10 orang atau berapa orang yang mendengarkan akan mendoakan dia, yarhamukallah. Yang artinya apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmati. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, ya. Kemudian apa? Nikmat Allah. Semoga Allah memberi nikmat, semoga Allah memberi kasih sayang, semoga Allah memberikan ampunan dan seterusnya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang apa namanya, cakupannya sangat banyak. Yarhamu Allah. Jadi begitu. Jadi di hadis ini pelajaran bahwa nikmat-nikmat Allah itu hendaknya disambung terus. Dan hendaklah dijaga terus nikmat Allah itu. Dan cara menjaga nikmat Allah dengan mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Ya, ini hadis yang pertama yang kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan. Hadis yang ke 1448. Itu hadis kedua pada malam hari ini. Hadis yang berikutnya ini yaitu tentang adab minum. Adab minum. Anhu, dan darinya itu dari Abu Hurairah. Kalau yang tadi yang pertama juga dari Abu Hurairah, ya. Yang sekarang wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah, sama, ya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian itu, atau jangan salah seorang dari kalian itu minum dengan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan salah seorang dari kalian itu minum sambil berdiri atau dengan berdiri. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kalau mau lihat bentuk atau kalimat yang digunakan itu ada tasdidnya, la yashrabanna. Itu penekanan. Tasdid itu penekanan, dan penekanan yang kuat sekali. Ya, karena ada penekanan dengan sukun, ada yang penekanan dengan tasdid. Jadi penekanan dengan tasdid, penekanan yang sangat kuat. Nah, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Berarti jangan salah seorang dari kalian itu minum dengan berdiri. Tekankan sekali, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu minum dengan berdiri. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi di hadis ini ada larangan. Di sini adalah larangan minum sambil berdiri. Kalau minum sambil berdiri dilarang, maka bagaimana dengan makan sambil berdiri? Makan sambil berdiri, ya. Apakah makan sambil berdiri juga dilarang? Ya. Qulna li Anas radhiyallahu anhu, fama hukmul akl qa'iman? Ya, di sini ada pertanyaan. Qala Qatadah bin Di'amah Sudasi rahimahullah ta'ala, berkata Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah ta'ala, faqulna li Anas,
kami bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas, "Fama hukmu al-akl qa'iman?" Maka apa hukum makan dengan berdiri? Aman hi anhu kasyarab, apakah juga dilarang sebagaimana minum sambil berdiri? Hadis ini tadi kan minum sambil berdiri ya, yang sudah jelas dilarang. Ya, minum sambil berdiri itu sudah jelas dilarang. Walaupun kalau dalam keadaan terpaksa ya boleh ya. Karena Nabi SAW juga pernah minum sambil berdiri. Tapi Nabi melarang minum sambil berdiri. Berarti ya makruh. Hukum minum sambil berdiri itu makruh, tidak disukai. Ya, tidak bagus, tidak disukai. Nah, itu tadi jadi tentang minum sambil berdiri. Maka bagaimana dengan makan sambil berdiri? Huwa aula bidzalika fa huwa asyaru wa akhbas. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minasyarab qaiman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasraba ahadukum qaiman wa man nasiya wa fa'ala dzalika falyakhruj ma fi jawfi istihbaban wa illa fala isma alaihi. Ya, nasyarab qaiman makruh wa laysa bi muharram. Jadi ketika ditanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau makan bagaimana? Apakah sama dengan minum dilarang? Maka Anas, sahabat Anas mengatakan iya. Kalau makan lebih lagi. Ya. Bahwa asyar wa akhbas. Makan sambil berdiri ya bagaimana minum sambil berdiri, bahkan dia lebih keras lagi larangannya. Kalau minum sambil berdiri itu udah nggak bagus, makan sambil berdiri juga nggak bagus, bahkan lebih nggak bagus lagi. Ya. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan jika salah seorang kalian itu lupa dia minum sambil berdiri ya, dia lupa. Kemana saya wafa'al dari falyakhruj ma jawfihi istihbaban, ya. Hendaklah dia mengeluarkan apa yang sudah diminumnya. Dimuntahin. Tapi ini juga kalau bisa, maksudnya kalau istihbab ini sebagai bentuk bukan wajib tapi ya lebih bagus keluarkan, dan bukan haram juga yang diminum. Yang penting bismillah ya. Sampai seperti itu ya. Yang lupa minumnya sambil berdiri, hendaknya dia keluarkan apa yang masuk. Wa illa fala ismal, kalau enggak dosa juga. Fala ismal, kalau enggak dikeluarkan juga enggak dosa dan enggak haram. Tapi intinya ada celaan, ada peringatan di situ bahwa minum sambil berdiri itu tidak baik, ya, benci, makruh. Hukum minum sambil berdiri adalah apa? Makruh, bukan haram, bukan haram. Jadi di hadis ini menunjukkan tentang makruhnya minum sambil berdiri, demikian juga makan sambil berdiri. Apa makruh? Arti makruh apa? Dibenci ya, tidak disukai. Kenapa orang yang lupa minum sambil berdiri itu hendaknya dia memuntahkan apa yang diminum? Hendaknya dia memuntahkan apa yang diminum. Kenapa? Ya dalam rangka peringatan dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah Rasulullah mengajarkan agar minum sambil duduk, ya. Tapi dia menyelisih, dia minum sambil berdiri. Hendaknya dia memuntahkan kalau bisa, sebagai peringatan karena telah menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini adab ya, diajarkan kepada orang lain. Berikutnya hadis 1449. Ustaz Ahmad kapan berangkat?
Wa anhu, dan darinya pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda'u bil yamin. Jika salah seorang dari kalian akan memakai sendal, jika salah seorang dari kalian memakai sendal, falyabda' bil yamin, hendaklah dia mulai dengan yang kanan. Hendaklah dia dahulukan kaki kanan. Fa idza naza'a falyabda' bishimal. Dan jika dia melepas, hendaklah dahulukan kaki kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Dan hendaklah kaki kanan itu sebagai yang pertama dalam memakai. Hendaklah kaki kanan itu lebih didahulukan dalam memakai sendal. Lebih didahulukan dalam memakai sendal. Wa akhiruhuma tunza'u, dan diakhirkan dalam melepasnya. Kaki kanan itu hendaklah didahulukan ketika memakai sendal dan diakhirkan ketika melepas sandal. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Muslim ila qauli bishimal. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya sampai kalimat bishimal, falyabda bishimal. Enggak sampai akhir tadi. Ya. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sampai akhir tadi, sampai akhir hadis yang kita baca tadi. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tidak pasti sahih. Dan disepakati kesahihannya oleh seluruh ahli hadis. Ya. Apa hadisnya tadi? Jika salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaklah dia mendahulukan kaki kanan, dan jika dia melepas, hendaklah dia mendahulukan kaki kiri. Maka hendaknya kanan itu, kaki kanan itu sebagai kaki yang pertama dalam memakai dan kaki yang terakhir dalam melepas. Al-mustahab fi lubsi na'li al-badhu fi lubsi an yakuna rajul al-yumna lirijal yumna. Jadi al-mustahab, sunnah hukumnya dalam memakai sandal, ya, memulai dalam memakai sandal hendaklah kaki kanan yang memulainya, dan disunahkan sebaliknya, sunahkan di dalam melepasnya yaitu kaki kiri yang melepas dahulu. 5 fi dzalika min takrimir rijlil yumna. Dalam rangka apa sunah ini dilakukan? Kenapa adabnya seperti itu? Dalam rangka memuliakan yang kanan, anggota yang kanan. Dalam memuliakan anggota yang kanan. Ya. Kaki kanan didahulukan karena memuliakan yang kanan, dan kaki kanan diterakhirkan. Kalau lepas kaki kiri dulu, kanan terakhir, memuliakan yang kanan. Ya. Karena yang kanan kalau untuk kebaikan-kebaikan, untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa manfaat, ya, itu yang kanan didahulukan. Ya, sesuatu yang yang di situ ada manfaat, kaki kanan didahulukan untuk mendapat manfaat dibanding kaki kiri. Ketika melepaskan manfaat, artinya contohnya melepas sendal, maka kaki kanan diakhirkan. Ya, kaki kiri didahulukan biar kaki kanan terakhir untuk merasakan manfaat. Nah, ini dalam rangka memuliakan yang kanan. Ya. Itu adab
itu tujuannya adalah untuk memuliakan yang kanan. Karena kanan itu punya keutamaan, kanan itu punya kemuliaan. Maka adab-adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kaki kanan itu selalu didahulukan untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, contoh ketika masuk rumah dari luar masuk rumah, maka kaki kanan, dahulukan kanan, pemuliaan terhadap yang kanan. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ya. Makan dengan kanan. Wudu dahulukan yang kanan. Ya, itu dalam rangka memuliakan yang kanan. Karena golongan kanan itu golongannya yang baik, golongan kanan. Kecuali yang cacat ya, kecuali yang nggak bisa melakukannya. Ya, kan ada orang yang bisanya kiri aja ya, kiri dulu, ya, cuma kiri bisanya, kanan nggak bisa berfungsi dengan normal. Kecuali mereka maka ya dimaklumi. Kemudian sebaliknya, kaki kanan itu dijadikan kaki yang terakhir untuk gini. Kaki kanan juga dijadikan kaki yang pertama ketika keluar dari tempat-tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik. Contoh, keluar dari WC, keluar dari khala, keluar dari hammam ya, dari WC, maka dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang baik, ya, keluar dari WC, maka dahulu kaki apa dulu yang keluar? Kaki kanan, pemuliaan terhadap yang kanan. Ya. Tapi kalau masuk WC, kaki kiri, jangan yang kanan, ya, karena menuju tempat yang kurang mulia. Karena di WC tidak ada zikir, tidak boleh zikir, tidak boleh membaca Quran di sana. Sedangkan di luar WC boleh zikir, boleh membaca Quran. Nah, di WC itu tempat yang kurang utama, kurang mulia, maka kaki kiri yang dulukan dalam rangka menghormati yang kanan dia terakhir untuk masuk. Ya. Itu seterusnya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tentang memuliakan yang kanan daripada yang kiri, ya, sebagai pelajaran bagi kita bahwa golongan yang kanan itu adalah golongan yang selamat, golongan yang akan bahagia. Akan disebut nanti di sana di akhirat juga ada golongan kanan dan golongan kiri. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Ashabul yamin golongan kanan, golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah SWT, surga Allah. Untuk ashabus shimal golongan kiri, golongan orang-orang yang mendapat kecelakaan, golongan neraka, penduduk neraka. Satu lagi 1450. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaih. Saya ulangi. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum, jangan salah seorang dari kalian jangan berjalan di atas sendal satu, atau jangan berjalan dengan satu sandal. Ya, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an,
hendaklah dia pakai semuanya sendal itu dua-duanya. Wal yun'al lahuma jami'an, hendaklah orang itu memakai dua-duanya sendalnya. Aw liyakhla'huma jami'an, atau dia melepas dua-duanya. Atau dia melepas semuanya, keduanya. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Hendaklah dia memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Jadi di hadis ini Nabi SAW melarang apa? Anil masyi fi na'lin wahidah, melarang berjalan di atas satu sandal. Fa iman yalbisa na'laini jami'an aw yakhla'huma jami'an. Kalau tidak, ya maka hendaklah dia memakai sendalnya semuanya atau melepas semuanya. Jangan satu dipakai, satu dilepas. Wa yakunu hafiyan wa hadzal adab. Ini adalah adab, dalil minal adillah. Di adab ini mengajarkan kepada kita tentang keadilan. Ya, keadilan. Jadi kalau mau bicara tentang keadilan, Islam itu mengajarkan keadilan sekecil-kecilnya. Sampai memperlakukan kaki itu harus adil. Jangankan memperlakukan manusia. Ya, jangankan memperlakukan makhluk hidup yang lain. Memperlakukan kaki sendiri aja, Nabi SAW mengajarkan, Islam mengajarkan untuk berlaku adil. Kalau mau pakai dua-duanya, kalau enggak dua-duanya. Kalau satu pakai satu enggak, nanti iri satunya. Dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Kenapa aku nggak dipakein? Itu satunya dipakein. Ya, jadi begitu. Ini ajaran yang Masya Allah, ya, indah sekali. Dan adillah ala diqqati syariah Islamiyah wa syumuliyah li jami'i manahiyil hayat. Ya. Jadi adab ini dalil dengan adillah, dalil juga ala diqqati syariah. Ya, tentang detailnya syariat Islam ini, dalamnya syariat Islam ini, wa syumuliha, dan lengkapnya, ya, syariat Islam ini li jami'i manahil hayat, untuk seluruh kehidupan manusia, untuk seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh kehidupan kita itu diatur semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Semuanya diatur sampai sedetail-detailnya, sampai semuanya, ya, diatur oleh syariat Islam. Makanya kalau mau hidup secara secara sempurna, hidup secara baik, ya, secara hidup dia akan hidup dengan mendapatkan kemaslahatan yang sempurna, maka udah ada di Islam semua. Nggak perlu belajar dari ajaran lain, nggak perlu belajar dari kitab-kitab lain, buku-buku lain. Sudah semua diajarkan oleh Islam. Alhamdulillah. Min fawaid, di antara faidah hadis ini, al-Islam kamil. Islam itu memang sempurna. Ya. Wa yad'u ilal kamal. Dan Islam mengajak untuk sempurna, mengajak kepada kesempurnaan. Wa jamilun yuhibbul jamal. Dan keindahan itu menyukai sesuatu yang indah. Yang namanya sesuatu yang sesuatu yang indah itu pasti menyukai keindahan. Ya, Islam itu sesuatu yang indah dan menyukai keindahan. Islam itu agama yang indah dan menyukai keindahan. Fi masyil insan fi na'lin wahidah, ya, fa inna masyil insan fi na'lin wahidah al khuffa wahidah wa fihi muslatun wa tashhir wa mukhalafatun lil adah. Dalam perbuatan orang yang memakai satu sandal saja, atau dia lepaskan satu sandal, ya, ini mukhalafatul adah. Ini menyelisihi kebiasaan. Ini aneh. Ini menyelisihi kebiasaan. Makanya Nabi SAW melarang perbuatan yang menyelisih
adat, menyelisihi kebiasaan yang benar ya. Imannya. Yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam taratan ta'al wa taratan yamshi hafiyan. Berarti hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW terkadang itu berjalan dengan pakai sendal, atau terkadang nggak pakai sendal, alias apa bahasa kamu? Itu bahasa keren. Ini keren. Jadi Nabi SAW biasa pakai sendal atau kadang juga nyeker. Coba kadang-kadang sekarang kali-kali praktekkan mana itu nyeker. Ya ada. Gak apa-apa nyeker. Yang dilarang memakai satu sendal. Ini kan gak apa-apa. Ya, yang kedua, an-nahyu 'anil masyi fi na'lin wahidah. Larangan, ya udah dijelaskan berkali-kali, yaitu larangan berjalan dengan satu sendal. Nah, larangan di sini hukumnya apakah haram? Wa hadza nahyu inda jumhuril ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama, larangan di sini adalah lil karahah la li tahrim. Untuk kemakruhan, bukan untuk keharaman. Sama dengan minum dengan berdiri tadi, untuk kemakruhan bukan untuk keharaman. Ya. Makruh, apa makruh? Dibenci, tidak disuka, ya, tidak disukai dalam Islam ini, tidak disukai dalam Islam. Meskipun tidak sampai haram, ya, karena itu tidak indah, itu tidak elok, tidak bagus, itu menyelisihi kebiasaan umumnya. Ya, berikutnya jawazul lubsi na'lain wa adamihi. Bolehnya pakai dua sendal atau enggak pakai sendal. Nah, jadi itu boleh pakai sendal dua-duanya, boleh juga nyeker. Yang penting kalau kena najis atau kena najis di jalan mau masuk masjid maka dicuci. Ya. Tentunya kita mau masuk masjid ya kebiasaan kita berwudu ya. Tentunya bersih sudah kaki. Berikutnya ihtimamul Islam bil madhari thayyib. Perhatiannya Islam dengan penampilan yang baik. Dengan penampilan yang baik. Al muwafaq li jamilil muru'ah, yang sesuai dengan keindahan, yang sesuai dengan kehormatan, sesuatu yang terhormat. Jadi Islam sangat memperhatikan dengan penampilan yang baik. Li'anal masya bina'il wahida yukhalifu sijiyya al-masyi wa la ya'man minal ishar. Karena pakai sendal itu menyelisihi umumnya orang berjalan, menyelisihi kebiasaan, dan tidak aman juga bagi kaki. Kalau pakai satu sendal itu nggak aman bagi kaki, jalannya miring, apalagi sendalnya yang tinggi, ya, miring. Bisa jatuh, ya, bisa terpeleset, nggak aman buat kaki. Tapi kalau dua-duanya lepas, aman, ya, kakinya posisi berdirinya rata, ya, atau dua-duanya pakai, maka itu lebih bagus, lebih elok, lebih indah, lebih aman. Kalau pakai satu sendal, sebaliknya. Itu pelajaran dari hadis yang mulia dari Nabi SAW. Ya, kita sampaikan 4 hadis, silakan dipraktekkan, diamalkan ya, untuk kita semua mendapatkan adab-adab yang baik dalam Islam ini. Mudah-mudahan apa yang kita tadi pada malam hari ini bermanfaat di dunia wa akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmunya kepada kita, memberikan kesempatan lagi kita untuk mempelajari adab-adab di pekan depan insyaallah. Tadi dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum ya thalibati.